Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang perbedaan individual. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Hablul Haq, dan juga video ini kami buat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Agus Subaroko Sufyan. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Dan juga saya ditemani oleh saya Cici Wulandari, absen 1. dan teman saya satu lagi. Saya Indah Kamata Tanasiah dari PAI 2. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Cici. Pada Mbak Cici, saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan biologis dan perbedaan psikologis. Perbedaan biologis adalah perbedaan anak didik dalam aspek biologis. Ini tidak bisa dianggap tidak penting. Kesehatan anak didik adalah aspek lain yang patut mendapatkan perhatian dalam hal ini. Aspek biologis yang terkait langsung dengan penerimaan pelajaran di kelas adalah kesehatan mata dan telinga. Anak didik yang memiliki masalah tertentu dalam penglihatan dan pendengarannya akan mengalami masalah tersendiri dalam penerima pelajaran. Dalam hal ini, bila kondisi faktor-faktor lain adalah sama, maka anak yang sehat fisiknya secara menyeluruh akan lebih berpeluang untuk mencapai prestasi yang maksimal. Perbedaan biologis anak didik secara umum terkadang menimbulkan perlakuan yang berbeda dari pendidik atau guru. Sikap membeda-bedakan ini akhirnya dapat berpengaruh negatif pada sikap siswa. Perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis pada siswa mencakup perbedaan dalam minat, motivasi, dan kepribadian. Dalam segi minat, sebagian siswa ada yang memiliki minat yang sangat tinggi pada satu pelajaran, sehingga merasa tertarik dengan pelajaran tersebut dan terdorong untuk mempelajarinya dengan tekun dan tidak merasa bosan. Sebagian lagi tampak kurang berminat. Dari segi motivasi, sebagian siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi sehingga mereka sangat aktif dalam melakukan aktivitas belajar, tapi sebagian lagi mungkin kurang termotivasi atau bahkan tidak ada motivasi sama sekali untuk belajar. Sementara dari segi kepribadian, ada siswa yang berkepribadian yang terbuka, disenangi banyak teman. Sementara ada pula siswa yang berkepribadian sulit dalam penyesuaian diri, susah bergaul, dan kurang disukai teman. Perbedaan psikologis ini dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pengelolaan kelas, terutama dalam penempatan anak di tempat duduk dan pengelompokan. Persoalan psikologis pada peserta didik memang sangat kompleks dan yang sangat sulit dipahami secara tepat, sebab menyangkut apa yang ada di dalam jiwa dan perasaan peserta didik. Guru dituntut untuk mampu memahami fenomena-fenomena psikologis peserta didik yang rumit tersebut. Saya di sini akan menyampaikan tentang perbedaan interagensi. Perbedaan interagensi dari kata bahasa Inggris yang artinya interagen, yang artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Interagen adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, interagen tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan metafisik dari proses berpikir rasional. Dalam interagen dan 3 bagian mayor. Yang pertama, input. Input adalah bahan mental yang dimasukkan ke dalam transformasi dalam dunia sekolah. Maka yang dimaksud dengan dalam mental adalah calon siswa yang baru memasuki sekolah atau disebut dengan institusi. Calon siswa itu dinilai dahulu tingkat kemampuannya. Yang poin kedua adalah proses. Dalam pendidikan tingkat sekolah, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, dan proses pengelolaan program belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi dengan catatan bahwa
Proses belajar mengajar memiliki tingkatan kepetinggian tinggi dibandingkan dengan proses lainnya. Yang ketiga, output. Yang dimaksud dengan output di sini adalah bahan yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dengan transformasi adalah dalam pembicaraan ini siswa lulusan sekolah bersangkutan untuk dapat menentukan apakah seseorang siswa perlu diadakan penilaian sebagaimana alat penyaringan kualitas. Perbedaan bakat. Bakat adalah sesuatu kondisi pada seseorang yang memungkinkan dengan suatu latihan khusus mencapai sesuatu kecakapan, pengetahuan, keterampilan khusus, misalnya berupa keterampilan berbahasa, keterampilan seniman, keterampilan musik, dan keterampilan lainnya. Bakat mempunyai ciri-ciri bakat, yaitu yang pertama, bakat merupakan kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada yang masih akan datang. Yang kedua, bakat merupakan potensi bawaan yang masih membutuhkan latihan agar dapat terwujud secara nyata. Yang ketiga, bakat merupakan potensi terpendam dalam diri seseorang. Yang keempat, dapat muncul, perlu digali, ditemukan, dan dikembangkan. Yang kelima, seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi harus ditunjang dengan minat, latihan, pengertian, pengetahuan, pengalaman, kandungan. Bakat tidak selalu diidentik disertai minat. Aspek-aspek bakat yaitu aspek tekstual, meliputi kemampuan dalam pemberian penilaian atau pemahaman terhadap sesuatu. Yang kedua, aspek psikimotor, meliputi kemampuan fisik seperti kekuatan fisik, kecepatan gerak, ketelitian dan ketetapan kondisional, dan keluasan anggota tubuh. Yang ketiga, aspek intelektual, meliputi kemampuan mengingat, mengevaluasi suatu informasi. Jenis-jenis bakat, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum itu adalah semua orang itu bisa memilikinya, seperti dia ingin jadi lurah, LT, LW. Itu kan sudah umum, semua orang bisa menjadikan dia menjadi seperti seorang RT, lurah. Kalau dia mempunyai bakat seperti dalam kepemimpinan, dalam bersosialisasi ke masyarakat, dia itu tidak canggung gitu maksudnya. Sedangkan bakat khusus itu yang dimiliki oleh beberapa orang saja, yang tidak semua orang bisa memiliki. Karena bakat khusus ini contohnya seniman. Kalau seseorang yang dari kecilnya sudah pandai melukis, dia akan hanya sedikit memoles atau memberi dirinya itu latihan, dia akan menjadi seniman yang lebih baik. Jadi bakat khusus ini lebih condong harus lebih latihan sehingga menjadi yang terbaik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu dengan lainnya. Pada hakikatnya, setiap individu itu berbeda satu sama yang lainnya. Ya, entah dari segi fisiknya maupun dari dinamika psikisnya. Jadi setiap individu pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Dan perbedaan ini dalam psikologi disebut dengan individual difference, yaitu perbedaan individu. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat bersumber dari faktor pembawaan ataupun faktor lingkungan yang dapat membentuk individual tersebut. Setiap orang pasti mempunyai watak, kebiasaan, kemampuan, kecerdasan, dan minat yang berbeda-beda. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara guru mengatasi perbedaan siswa dalam kelas. Jadi, dalam dunia pendidikan tidak lepas dengan adanya seorang guru yang menjadi inti penting dalam proses belajar mengajar. Guru adalah pelaksana dalam kegiatan pembelajaran yang akan mengarahkan perkembangan peserta didik dari yang awal mulanya tidak mengetahui menjadi mengetahui, yaitu yang positif. Karena cara guru mengatasi siswa yang berbeda-beda di dalam kelas. Yang pertama itu ada merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Jadi, dengan memahami perbedaan individual peserta didik, diharapkan guru akan lebih tepat dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu milih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Dengan memahami perbedaan individual peserta didik, diharapkan guru dapat menentukan yang tepat dan sesuai dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu. Yang nomor 3 selanjutnya yaitu memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling kepada siswa tersebut. Tugas dan peran guru yaitu di samping melaksanakan pembelajaran, juga diharapkan dapat membimbing para siswanya dengan memahami perbedaan individual peserta didik. Tentunya diharapkan guru dapat memberikan bantuan psikologis secara tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Yang keempat, memfasilitasi dan memotivasi peserta didik. Jadi artinya itu berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa, seperti bakat, kecerdasan, dan minat. Sedangkan motivasi dapat diartikan berupaya memberikan dorongan kepada siswa tersebut agar lebih semangat dalam belajar dan semangat dalam melakukan semua hal. Yang kelima yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi efektivitas pembelajaran membutuhkan adanya iklim belajar dengan kondusif. Guru dengan memahami perbedaan individual peserta didik memungkinkan untuk dapat menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Jadi guru harus pintar-pintar dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif. Yang keenam yaitu berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Jadi pemahaman guru terhadap perbedaan individual peserta didik, kemungkinan untuk terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Yang ketujuh yaitu menilai hasil pembelajaran yang adil. Jadi pemahaman guru terhadap perbedaan individual peserta didik dapat membantu guru dalam mengembangkan penilaian pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis penilaian, pemenuhan prinsip-prinsip penilaian, maupun menentukan hasil penilaian. Yaitu tadi adalah beberapa cara yang dapat digunakan guru dalam mengatasi perbedaan siswa di dalam kelas. Saya sudah menjelaskan ada 7 macam cara mengatasi perbedaan siswa dalam kelas. Ya, demikian penjelasan dari video ini. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.